Si bapak nginjak sesuatu yang lembut. Yang cukup gilanya, darah di sekujur tubuh laki-laki itu bukan darah dari cedera dia. Nyeram serem bersama Dinos. Ini bukan tempat orang penakut. Selamat datang di Nyeram Serem bersama Geros. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini di Nyeram Serem kita akan merinding rame-rame. Mumpung hari ini hari Jumat ya kan? Jadi hawanya berasa banget. Kali ini gue akan bacain cerita-cerita creepy yang berasal dari Reddit. Bagi kalian yang belum tahu Reddit nih, Reddit itu adalah situs atau web tempat orang-orang membagikan cerita pengalaman pribadinya atau pengalaman orang lain. Website ini diperuntukkan untuk orang dewasa guys, bukan untuk anak kecil. Website yang mirip-mirip nih kalau yang punya Indonesia namanya Kaskus, tapi kalau yang punya luar negeri namanya Reddit. Orang-orang membagikan cerita-ceritanya secara bebas di Reddit. Saking bebasnya dianggap berbahaya bagi beberapa negara termasuk Indonesia. Makanya dari negara kita Indonesia, Reddit itu nggak bisa diakses guys. Karena banyak konten-konten atau cerita-cerita yang berbahaya dan tentunya beresiko bagi pembacanya. Bahkan banyak kisah-kisah seram yang diceritakan di dalam Reddit, yang tentu saja kisah nyata. Sampai-sampai beberapa dari mereka berani bersumpah kalau kisah mereka adalah kisah nyata. Di sini kita akan bahas 3 cerita dari Reddit yang berhasil bikin gue ketakutan, merinding waktu pertama kali baca cerita ini. Ada yang ngeri-ngeri sedep, nakutin, dan bahkan bikin cengok. Oke, yang pertama ini kisah dari seorang security atau satpam. Gue bacain ya. Aku adalah security dengan pengalaman kerja 30 tahun lamanya. Mulai dari bekerja sebagai bouncer atau penjaga pintu masuk klub, bekerja di pemakaman umum, lalu bekerja di hotel, dan tempat lainnya. Namun gak ada yang pernah semengerikan seperti kisah yang bakal aku ceritain ini. Aku bekerja di sebuah hotel. Pada suatu malam, aku dapat telepon dari resepsionis yang bilang ada seorang pria yang terlihat begitu ketakutan. Berulang-ulang kali mengatakan dirinya akan dibunuh. Pria ini memiliki keterbatasan dalam berbicara bahasa Inggris, sehingga sulit untuk berkomunikasi dengannya. Karena keterbatasan ini, resepsionis sulit memahami keadaan pria ini. Saat aku melihat CCTV, aku ngelihat dia lagi coba meraih ganggang telepon. Melihat itu, aku segera bergegas menemui pria ini, membawa masuk kembali ke kamar hotelnya dan menanyakan apa yang terjadi dengannya. Pria ini menjelaskan kalau dia sedang dikejar sebuah geng yang akan mencelakai dirinya dan berusaha untuk menangkapnya, juga memotong dia jadi beberapa bagian kayak sate. Pria ini memohon kepadaku untuk tidak meninggalkannya sendirian di kamar dan menyuruhku untuk menelpon polisi. Polisi datang dan ngobrol dengan pria ini. Namun karena nggak ditemuin hal-hal yang mencurigakan, polisi akhirnya memutuskan bakal memeriksa keadaan pria ini besok pagi aja, karena hari sudah lewat malam. Bapak polisinya juga udah ngantuk kayaknya, butuh tidur. Setelah itu, baik aku yang jaga shift malam dan polisi ninggalin pria ini di kamarnya dan bakal ngecek lagi keesokan hari. Tepat 30 menit sebelum shift malamku selesai, aku memutuskan untuk ngecek pria ini di kamarnya. 1-2 kali aku ketuk pintu kamarnya, kok gak ada jawaban. Sampai gak beberapa lama, aku dapat telepon dari resepsionis. Resepsionis wanita itu menangis ketakutan dan teriak histeris, minta aku turun ke lobi saat itu juga. Sampainya di lobi, aku melihat pria yang tadi ku cari keberadaannya lagi ada di tengah lobi, bersimbahan darah, ngamuk sejadi-jadinya, dan sedang menggenggam alat pemadam api, sembari teriak kalau dia baru aja menyelamatkan dirinya dari geng yang mengejar-ngejar dia, dan dia udah menghabisi nyawa mereka. Yang cukup gilanya, darah di sekujur tubuh laki-laki itu bukan darah dari cedera dia. Nggak ada satupun bagian dari tubuhnya yang luka. Lalu darah siapa itu? Mengikuti petunjuk dari pria itu, aku jalan ngecek lift yang barusan dia naiki. Liftnya tertutup.
Tapi aku bisa nyium bau anyir dan ngeliat darah berserakan mengintip dari balik pintu lift. Begitu pintunya kebuka, aku sampai harus ngecek mataku berulang kali buat mastiin kalau lift ini harusnya berwarna silver dengan nuansa putih. Namun kini udah berubah jadi seolah-olah habis dicat warna merah, kayak mengikuti tema Natal. Semua lapisan dinding bahkan lantainya berlumuran darah, dan seorang laki-laki tergeletak di sana dengan wajahnya yang remuk, gak utuh lagi. Sulit dikenali sebagai manusia. Gak perlu waktu lama untuk sadar kalau luka di wajah laki-laki malang ini adalah akibat dari pukulan hebat oleh alat pemadam api yang dari tadi dibawa sama pria yang histeris di lobi. Aku yang udah kerja di hotel ini cukup lama mengenali laki-laki dalam lift tersebut. Dia bukan anggota geng. Bahkan aku yakin dia bukan orang jahat, kayak apa yang si pria pemegang apar kira. Dia adalah tamu reguler yang sering menginap di hotel ini. Dan hari itu dia menginap di hotel tempatku kerja untuk dapat mengunjungi museum yang baru buka di kota ini. Begitu cerita dari seorang satpam yang ditulis di Reddit. Tapi ceritanya gak sampai sini guys. Ternyata ada berita aslinya yang gue temuin di internet. Beritanya ini berjudul Man Sentenced Over Manslaughter in Luton Hotel. Atau dalam bahasa Indonesianya, pria dihukum penjara setelah di Luton Hotel. Berita lain bahkan menunjukkan muka dari si pelaku guys, yang berhasil tertangkap CCTV. Ini adalah pelaku pada malam itu. Bernama Reynis Pupolins yang saat itu berusia 22 tahun. Lihat deh, dia tersenyum ke arah CCTV sesaat sebelum masuk ke dalam lift dan menghancurkan kepala, juga wajah sang korban. Reynis langsung dimasukin ke dalam rumah sakit jiwa dengan waktu yang gak tahu sampai kapan. Karena ternyata Reynis ini sakit mentalnya guys. Kisah kedua ini perlu kita ambil hikmahnya guys, yaitu jangan sampai lupa untuk mengunci pintu rumah kita sebelum kita tidur. Sebelum kita lanjutin ke ceritanya, kalian cek dulu pintu rumah kalian udah dikunci belum? Aku berbagi apartemen sama seorang mahasiswa yang juga musisi. Setelah tinggal sama dia beberapa waktu, kami sama-sama hafal tentang kebiasaan satu sama lain. Temanku ini sering banget pulang malam, sekitar pukul 3 atau 4 malam, karena harus latihan band, atau ketika lagi ngisi acara hingga larut malam. Jadi sering banget ketika dia pulang, aku udah tidur. Malam itu temanku belum pulang, terus ya udah aku memutuskan untuk tidur duluan. Ngapain juga ditunggu kan? Berasa istri nunggu suaminya pulang kali ya? Jadi beda genre nanti nih ceritanya, bukan horor malah romantis. Nah intinya gak lama setelah aku mejemin mata, aku dengar pintu apartemen kebuka. Namun anehnya lampu yang sebelumnya ku matiin jadi nyala lagi. Hal ini udah kuanggap aneh, gak kayak biasanya. Soalnya temanku tahu persis kalau aku ini sensitif sama cahaya dan suara kalau aku tidur. Jadi kalau dia masuk apartemen, pas tahu kalau aku udah tidur, dia bakal make senter HP buat nemenin jalannya ke kamar tidur sambil ngendap-ngendap biar aku gak kebangun. Langkah kakinya itu jelas banget kedengerannya, gerak ke arah dapur, dan beberapa saat dia berulang kali nyari sesuatu di dapur. Aku bisa dengar beberapa alat dapur berjatuhan, klontang-klonting, klontang-klonting. Aku yang udah ngantuk dan mulai sebel sama suara bisikannya, milih untuk gak meduliin dia dan tetap aja tutup mata. Kupikir dia ini lagi mabuk dan kurang waras aja. Posisinya juga aku males ngobrol sama orang yang lagi mabuk. Gak beberapa lama dia akhirnya sampai ke kamarnya. Ngebuka lemarinya, terus ngobrak-ngabrik seisi kamarnya. Seolah-olah gak nemu barang yang lagi dia cari. Dia pergi ke kamarku tanpa ngomong sepatah kata pun. Perlu diketahui, aku udah hafal kebiasaan temanku ini. Emang kadang dia pulang ke apartemen cuma buat ambil sempak sama baju, buat nginap di rumah teman satu bandnya. Nggak jarang juga dia minjem barangku. Jadi waktu dia buka pintu kamarku, aku udah seuzon
Dia bakal bangunin aku buat izin pinjem barang. Tapi anehnya, waktu dia buka pintu kamarku dan kerasa terangnya lampu, sampai aku nyaris buka mata, tapi gak jadi. Dia tetap gak ngomong apa-apa. Tiba-tiba dia nyosor ke bawah kolong kasurku dan lanjut ngobrak-ngabrik barang di bawah situ. Hal ini benar-benar buat aku marah, sampai nyaris minta talak 3 saat itu juga. Biar dia peka kalau yang dia lakuin itu kurang ajar, aku ganti posisi tidurku yang awalnya ngebelakangin dia, jadi menghadap arah dia. Dan buat suara seolah-olah tidurku ini terganggu sama keberadaannya, biar dia ngerasa bersalah dan pergi dari kamarku. Tapi dari balik mata yang masih tertutup, pura-pura tidur, aku ngerasa dia lagi berdiri tegak sambil merhatiin aku yang tertidur. Dia cuma berdiri kaku, kayak kanebo kering, sambil natap aku beberapa saat. Gak beberapa lama dia akhirnya minggat dari kamarku dan pergi dari apartemen. Lampu apartemen yang masih nyala ini bikin kepala aku pening. Jadi aku maksain diri buat bangun dari pura-pura tidurku. Terus matiin seluruh lampu dan mau balik tidur. Tapi akhirnya aku sadar, dapur, ruang tengah, sama kamar temenku ini dalam posisi kacau, berantakan. Aku pun ngecek kalau dompet, laptop, Xbox, dan beberapa barangku juga ikut hilang. Gak perlu waktu lama. Aku nelpon temanku buat maki-maki dan mesoin dia. Tapi pas panggilanku itu terhubung, suara musik ajeb-ajeb kedengeran, keras banget. Temanku ini ngakunya dia lagi party. Sedangkan lokasi partinya ini 5 km jauhnya dari apartemen. Loh, kok aneh? Terus tadi itu siapa? Tahu kalau aku lagi panik-panik ajaib, temanku ini nyuruh aku buat nelpon polisi. Karena siapapun yang tadi masuk itu jelas-jelas bukan orang yang kita kenal. Terlebih dia udah pasti seorang pencuri. Setibanya polisi datang dan aku harus menceritakan kejadiannya. Polisi itu nunjuk ke arah dapur dan mereka nemuin sebuah pisau hilang dari tatakannya. Jadi suara bisik orang asing yang kelontang-kelontang di dapur itu ternyata adalah dia yang lagi nyari tajam buat melancarkan aksinya. Aku nemuin pisau dapur berceceran, tapi pisau panjang yang biasanya aku pakai buat motong ikan itu hilang. Ternyata aku bener lupa ngunci pintu apartemen dan orang asing itu dengan gampangnya masuk ke dalam apartemen ini. Aku beruntung saat itu aku pura-pura tidur dan ngabain kehadiran sosok tadi. Apa yang terjadi kalau aku ngebuka mata pas orang asing itu lagi di kamarku? Dan sejak kejadian itu, polisi sampai sekarang belum menangkap pelaku yang membawa kabur pisau kesayanganku. Ini kisah ketiga menurut gue epic sih. Kalian pernah dengar nama Ted Bundy? Pembunuh berantai yang berhasil membunuh 30 wanita dalam waktu 4 tahun. Dan juga dia dikenal sebagai pembunuh berantai yang memiliki paras yang ganteng. Apa hubungannya cerita Reddit selanjutnya sama Ted Bundy? Bisa aja Ted Bundy ini ketangkap lebih cepat dan gak berhasil membunuh total 30 wanita. Tapi juga bisa jadi orang yang nyeritain cerita ini gak bakal lahir. Aku dan teman-teman sedang berkumpul dan bertukar cerita horor. Salah satu temanku akhirnya bercerita sebuah kisah nyata yang berhasil membuat kami lebih takut terhadap manusia ketimbang setan. Temanku ini cerita tentang kisah kencan pertama kedua orang tuanya. Di tengah kencan, mereka spontan ngide untuk hiking tengah malam ke Bukit Provo Canyon di Utah. Ajakan ini berasal dari ayahnya yang juga suka banget mendaki dan udah familiar banget dengan bukit ini. Keduanya akhirnya sampai ke puncak bukit itu, parkir mobil mereka dan mulai jalan menelusuri jalan bukit yang telah gelap. Ya ampun, ini bercanda banget, ngapain mendaki tengah malam? Mana ini juga kencan pertama lagi. Kok mau ya si cewek? Balik lagi ke topik. Malam itu sudah hampir tengah malam, cuma ada sinar bulan yang menunjuki jalan mereka. Untungnya malam itu malam purnama. Begitu keduanya jalan berdampingan,
Tiba-tiba hawa romantis itu berubah jadi suram. Si bapak punya firasat aneh mendadak pas mereka mau melewati sebuah pohon besar yang rindang. Si bapak nginjak sesuatu yang lembut, gak kayak ranting atau tanah yang dari tadi dia pijak. Semula dia abaikan, tapi untuk kedua kalinya dia nginjak sesuatu dengan tekstur yang lembut. Dan disitulah puncak perasaan gak enak bapak ini. Entah dapat sugesti dari mana, walaupun merasa kepo sama apa yang berulang kali dia injak, sang bapak ini milih untuk gak nunduk ke bawah dan nyari tahu. Ibu yang jalan di samping bapak ini pun ngerasain hawa yang sama. Mereka berdua mendadak merinding dan ngelihat jalan yang mereka tempuh bakal jadi lebih gelap karena rindangnya pepohonan. Mereka merhatiin perjalanan mereka, menyetujui untuk berbalik arah dan tidak mengatakan sepatah kata apapun. Mereka merasakan seolah bakal ada hal buruk yang terjadi kepada mereka kalau mereka ngelanjutin mendaki saat itu. Beberapa tahun setelah kejadian itu, mereka berdua telah resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka nonton TV di ruang tengah dan menemukan berita yang isinya interview seorang pembunuh berantai yang baru saja tertangkap, yaitu Ted Bundy. Dalam interview itu, si detektif yang mewawancarai dia bertanya, "Ada gak sih momen di saat kamu nyaris ketahuan atau kegep pas lagi beraksi?" Dan betapa kagetnya, Ted Bundy menjawab, Suatu malam bulan purnama, dia membawa korban perempuannya ke Bravo Canyon yang begitu sepi. Di situ dia ngegeletakin korbannya dan melecehkan jasadnya. Lalu sesaat sebelum dia mau ngubur korbannya, dia dengar suara orang menghampiri dirinya. Ted Bundy segera bersembunyi di balik pohon besar tanpa sempat menyembunyikan jasad korbannya. Dia mengamati dari balik pohon. Laki-laki yang mendekat ke arahnya dalam kegelapan tiba-tiba berhenti jalan sehabis menginjak tubuh korbannya dan langsung berbalik melangkah pergi tanpa berbicara apa-apa. Kebayang gak sih lu kalau tiba-tiba ada petir, jeger, ada cahaya tuh yang menyinari dan akhirnya bisa kelihatan itu apa yang dia pijak dan langsung ngelihat kalau itu bukan tanah biasa, itu tubuh manusia. Udah sampai situ aja ceritanya guys, gue udah merinding. Kalian udah merinding belum? Ini bukan cerita tentang makhluk halus sih, cuman bikin merinding juga kan. Cukup deg-degan ngebayangin kalau ada orang yang ngalamin kejadian kayak tadi. Nah, kalau menurut kalian cerita Reddit mana yang paling ngeri? Komen ya di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga share ke teman kalian yang bakal suka video ini. Juga bagi kalian yang pengen jadi narasumber nyoror by phone, bisa langsung isi link Google Form yang ada di description juga. Jaga kesehatan dan see you! Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.